Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raf Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program jaringan saraf tier 1 metode Adeline untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum kecerdasan buatan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai algoritma learning atau algoritma pelatihan. Sebelum melakukan proses pelatihan, tentunya kita melakukan input banyak data dan banyak X. Nah, berdasarkan kasus yang saya dapatkan atau diberikan, gunakanlah model Adeline untuk mengenali pola fungsi logika M pada tabel di bawah ini. Diketahui alfa sama dengan 0,1 dan batas toleransi sama dengan 0,05. Di sini diberikan 4 data, maka kita akan melakukan input 4 terhadap banyak data, dan banyak X kita akan melakukan input terhadap nilai 2 karena terdapat X1 dan X2. Kita masukkan saja angkanya, lalu lakukan submit. Kita masukkan data berdasarkan setiap baris data yang ada pada dalam tabel, baik itu X1, X2 maupun targetnya. Untuk baris data 1, kita melakukan input terhadap X1, X2 dan T. Baris data kedua, baris data ketiga, dan baris data keempat. Yang terakhir, lalu submit. Nah, berikut merupakan tampilan dari proses pelatihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan nilai Fn, output selisih maupun delta W, dan bobotnya, bobot serta bias. Baik, di sini kita sudah melakukan inisialisasi terhadap alfa dan batas toleransi tadi sebelumnya. Alfa 0,1 dan batas toleransi 0,05, di mana X1, X2 serta T kita dapatkan tadi berdasarkan input yang telah kita lakukan. Lalu setelah itu kita melakukan perhitungan terhadap fungsi sumari, di mana rumus fungsi sumari ini sigma X ke I dikali bobot ke I ditambah bias. Itu sama saja dengan jika kita menggunakan X1 dan X2, itu sama saja dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah bias. Langsung saya lakukan proses perhitungannya seperti ini. X1 1 dikali 0 maka hasilnya 0, 1 dikali 0 maka hasilnya 0, ditambah bias 0, karena setelah kita inisialisasi sebelumnya bahwa bobot 1, bobot 2 dan bias itu 0. Lalu kita cari outputnya. Output didapatkan berdasarkan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya itu jika Fn itu besar sama dengan 0, maka output menghasilkan 1. Jika tidak, maka output akan menghasilkan min 1 atau Fn nya itu kecil dari 0. Nah, di sini kita dapatkan bahwa outputnya itu 1 karena Fn besar sama dengan 0, mana Fn sama dengan 0. Lalu kita lakukan proses pencarian selisih. Selisih itu simpel saja, target dikurang output, di mana target ke I nya adalah 1 dan Y 1, maka selisihnya 0. Jika selisihnya 0, maka delta W itu 0, delta W 0, delta B 0, dan bobot dan bias tetap tidak berubah. Lanjut kepada baris kedua, kita lakukan pencarian terhadap fungsi sumari. 1 dikali 0 terhadap data sebelumnya ya, terhadap bobot dan bias sebelumnya, 1 dikali 0, X2 min 1, W2 0 ditambah 0, hasilnya 0. Kita dapatkan berdasarkan fungsi aktivasi untuk mendapatkan output, maka kita dapatkan outputnya adalah 1. Lalu kita cari selisihnya, min 1 dikurang 1 sama dengan min 2. Karena selisih tidak 0, maka kita lakukan perubahan terhadap bobot dan bias. Kita cari terlebih dahulu delta W nya. Delta W1 itu, delta W itu rumusnya alfa dikali selisih dikali X ke I. Nah, di sini kan alfanya tadi 0,1 dikali selisihnya itu min 2. 0,1 dikali min 2 itu 0, min 0,2 dikali X ke I nya 1, maka hasilnya min 0,2. Begitu pula untuk delta W2, 0,1 dikali min 2 min 0,2 dikali min 1 sama dengan hasilnya 0,2. Untuk mencari delta bias itu menggunakan rumus. Di sini kita dapat melihat
rumus untuk mencari delta bias itu alfa dikali selisih, di mana di sini alfanya 0,1 dikali min 2, maka hasilnya min 0,2. Lalu kita tinggal tambahkan saja untuk mendapatkan rumus bobot. Itu bobot lama, di mana bobot lama adalah 0 ditambah dengan delta W. Misalnya bobot ke 1, maka kita menambahkannya dengan delta W ke 1, hasilnya adalah min 0,2, sama halnya dengan W2. Lalu untuk mendapatkan bias, kita melakukan penambahan terhadap bias lama ditambah dengan delta bias, hasilnya adalah min 0,2. Simple. Langsung saja kita kepada baris keempat untuk mempercepat penjelasan saya. Di sini kita cari terlebih dahulu fungsi aktivasinya, di mana min 1 dikali 0 sama dengan 0, min 1 dikali 0 sama dengan 0 ditambah min 0,4. Min 0,4. Maka fungsi sumarinya adalah min 0,4. Kita cari outputnya. Berdasarkan fungsi aktivasi, maka kita mendapatkan hasil min 1. Kita lakukan penyelisihan, di mana min 1 dikurang min 1, hasilnya adalah 0. Artinya apa tadi? Delta W dan delta B 0 dan serta bobot dan bias tidak berubah, tetap. Lalu mengapa kita lanjut kepada epoch kedua? Proses learning akan selalu berjalan sampai delta W max kecil dari batas toleransi, di mana di sini kita dapat delta W max-nya adalah 0,2. Nah, 0,2 itu kan masih besar daripada 0,05, maka proses learning akan lanjut kepada epoch kedua. Nah, di epoch kedua kita tetap berjalan kita mulai perhitungan dari baris ke 1 dengan menggunakan bobot serta bias yang kita dapatkan dari epoch sebelumnya. Nah, kita mulai dari baris 1. Langsung saja kita lakukan perhitungan X1 dikali W1 sama dengan 0,2. X2 ditambah X2 dikali W2 0,2 ditambah min 0,2, maka hasilnya min 0,4. Lalu kita cari menggunakan fungsi aktivasi, mendapatkan outputnya itu min 1. Kita lakukan proses untuk mendapatkan selisih. Selisihnya itu dapatkan 2. Karena 2 bukan 0, justru kita melakukan perubahan terhadap bobot dan bias. Kita hitung terlebih dahulu delta W1 nya itu. Delta W1 itu tadi menggunakan rumus alfa dikali selisih dikali X GI, maka kita dapatkan hasilnya 0,2. Lalu kita cari delta W2, sama halnya delta B kita cari menggunakan rumus alfa dikali selisih, kita dapatkan hasilnya 0,2. Lalu kita tambahkan dengan W1 lama itu 0 ditambah delta W1 0,2 hasilnya, maka hasil bobot ke 1 itu 0,2. Bobot kedua kita dapatkan dari W lama sama dengan 0 ditambah dengan delta W2 0,2, maka hasilnya adalah 0,2. Sama halnya dengan bias lama min 0,4 ditambah dengan bias baru 0,2, hasilnya min 0,2. Lalu kita lakukan proses terhadap data kedua, sama halnya hitung fungsi aktivasi. Kita hitung fungsi sumari maksud saya. Lalu kita dapatkan nilai outputnya menggunakan fungsi aktivasi. Kita lakukan proses untuk mendapatkan selisih. Selisih sama dengan target dikurang Y. Karena 0, maka tidak ada terjadi perubahan, bobot dan bias tetap sampai kepada baris keempat setelah melakukan perhitungan. Lalu kita lanjut kepada epoch ketiga. Mengapa? Karena delta W max di sini atau nilai maksimal dari delta W itu masih 0,2, masih besar daripada batas toleransi yang 0,05. Jadi kita lanjut kepada epoch ketiga. Di epoch ketiga kita melakukan perhitungan kembali 1 dikali 0 untuk mendapatkan fungsi sumari. 1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,2 artinya 0,4 ditambah min 0,2, hasilnya tentu saja 0,2. Maka output yang kita dapatkan adalah 1. Jika kita
dapatkan selisihnya, maka hasilnya adalah 0. Artinya jika 0 adalah delta W serta delta B itu 0, dan W1, W2 serta bias tetap tak berubah sama sekali. Begitu pula dengan data kedua, di mana hasil yang didapatkan untuk selisih adalah 0, maka tidak ada perubahan terhadap bobot dan bias. Begitu pula data ketiga dan data keempat. Lalu kita lakukan perbandingan kembali. Delta Wmax, di sini delta Wmax-nya 0, apakah besar dari batas toleransi? Nah, di sini kita dapatkan bahwa delta Wmax itu tidak lebih besar daripada batas toleransi, maka proses learning selesai sampai di sini, di epoch ketiga. Kita lihat pula output dengan target apakah sudah sama. Jika sudah sama, maka jaringan sudah mengenali pola dengan baik. Lalu kita dapat melakukan proses testing atau melakukan algoritma testing. Algoritma testing perlu pastinya, maksud saya, memerlukan bobot serta bias yang telah kita lakukan pada proses pelatihan. Artinya nantinya W1 dengan nilai 0,2, W2 dengan nilai 0,2 dan bias dengan nilai min 0,2 akan kita gunakan untuk melakukan algoritma testing. Di sini saya akan langsung saja melakukan algoritma testing. Nah, di sini diberikan kasus untuk menentukan output dari X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah min 1. Berapakah outputnya? Nah, di sini kita inputkan 1 dikali maksud saya X2-nya min 1. Lalu kita melakukan submit. Nah, di sini kita dapatkan W1, W2 dan bias yang kita dapatkan dari proses pelatihan sebelumnya. Lalu kita cari fungsi summary. Untuk mendapatkan outputnya tentu saja kita menggunakan fungsi summary. Lalu caranya itu kita melakukan perhitungan terhadap 1 dikali 0,2 hasilnya 0,2, min 1 dikali 0,2 hasilnya 0,2, ditambah dengan bias yang kita dapatkan dari proses pelatihan min 0,2. Jadi hasilnya itu adalah min 0,2 untuk fungsi summary. Kita lakukan proses untuk mendapatkan output. Proses untuk mendapatkan output itu kan menggunakan fungsi aktivasi, dimana jika fn-nya itu besar sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah 1, sedangkan sebaliknya jika itu kecil dari 0, maka hasilnya itu adalah min 1. Di sini kita dapatkan hasilnya min 1 karena min 0,2 itu kecil dari 0. Nah, berarti di sini kita dapatkan outputnya adalah min 1. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai jaringan saraf tiruan metode Adeline. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.